Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdhalil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika min an nadhilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Amin. Insyaallah sanatakallamu fi hadhil marrah sanatakallam an kama huwal mawjud fil unwan natakallam an khilafati Umar al-Faruq radhiyallahu an. Qala Abu Ja'far at-Tahawi rahimahullah qawluhu thumma li Umar bin al-Khattabi radhiyallahu anhu. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang pemerintahan Umar Al-Faruq radhiyallahu an. Ibnu Abil Aiz rahimahullah berkata, "Tsumma li Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhu." Kemudian pemerintahan setelah Abu Bakar adalah untuk Umar bin Khattab radhiyallahu an. Syarahnya atau penjelasannya Ibnu Abil Aiz rahimahullah berkata, maksudnya wa nuthbitul khilafata ba'da Abi Bakrin wa nuthbitu dan kita menetapkan al-khilafah kekhilafahan ba'da Abi Bakrin setelah Abu Bakar li Umar radhiyallahu anhuma untuk Umar radhiyallahu anhuma. Huma kembali kepada Abu Bakar dan Umar. Wa dzalika bitafwidhi Abi Bakrinil khilafata ilaihi. Wa dzalika dan hal itu terjadi bitafwidhi dengan penyerahan ya. Abu Bakar al-khilafata ilaihi khilafah kepada Umar. Maksudnya Abu Bakar ini menyerahkan khilafahnya langsung kepada Umar gitu loh. Kalau Abu Bakar kan dipilih oleh banyak kaum muslimin. Tapi kalau untuk Umar ini langsung Abu Bakar yang menyerahkan kekuasaan atau kekhilafahannya kepada Umar tanpa ada pemilihan. Wattifaqil ummati ba'dahu alaihi. Jadi dengan penyerahan Abu Bakar akan kekhilafahan kepada Umar serta ittifaqil ummah kesepakatan umat ba'dahu setelah Abu Bakar alaihi atas Umar. Wa fadailuhu dan keutamaan-keutamaan Umar radhiyallahu anhu asyharu min antungkaro lebih banyak daripada untuk diingkari. Jadi sangat banyak keutamaan-keutamaan Umar bin Khattab itu. Wa aktsar min antudkar dan lebih banyak untuk disebut karena saking banyaknya. Nah, ini sekarang di antara keutamaan Umar bin Khattab, faqad ruwiya an Muhammad bin al-Hanafiyah, faqad sungguh ruwiya telah diriwayatkan dari Muhammad ibnul Hanafiyah. Muhammad bin al-Hanafiyah ini adalah anaknya Ali bin Abi Thalib, tapi dari ibu selain Fatimah. Makanya untuk membedakan bahwa ini anaknya Ali yang bukan, Ali kan bukan Ahlul Bait. Ya, jadi untuk membedakan bahwa dia bukan Ahlul Bait itu adalah Muhammad bin Al-Hanafiyah. Annahu qal bahwasanya Muhammad bin Al-Hanafiyah berkata, qultu li abi, aku bertanya kepada bapakku Ali ya abati wahai ayah. Man khairun nasi ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Siapakah manusia terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala Ali menjawab, ya bunayya wahai anakku, awama ta'rif, kamu tidak tahukah? Faqultu aku menjawab, la tidak tahu. Qala
Ali menjawab, Abu Bakar. Jadi orang terbaik setelah Rasulullah adalah Abu Bakar. Qultu, aku Muhammad bin Al-Hanafiyah berkata, "Tsumma man?" Kemudian siapa? Qala, Ali menjawab, Umar. Wa khasyitu an yaqula Utsman wa khasyitu an yaqula tsumma Utsman. Dan aku khawatir bapakku Ali berkata kemudian Utsman, ya. Jadi dia tuh khawatir, Muhammad bin Al-Hanafiyah ini khawatir setelah menyebut Umar, Ali menyebut Utsman. Faqultu, kemudian aku berkata, "Tsumma anta," kemudian Anda. Faqala, maka Ali menjawab, "Ma ana illa rajulun minal muslimin." Ma ana, tidaklah aku kecuali hanya salah satu orang laki-laki dari kaum muslimin. Nah, ini menunjukkan ketawaduan Ali sekaligus menunjukkan keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan Umar adalah orang nomor 2 setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wa taqaddama qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sudah disebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqtadu, teladanilah, ikutilah billadaini min ba'di, dengan 2 orang setelahku, Abi Bakrin wa Umar, yaitu Abu Bakar dan Umar. Nah, ini menunjukkan pula tentang keutamaan Umar bin Khattab. Sedangkan dalam Sahih Muslim, Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, wudi'a Umaru ala saririhi. Umar diletakkan di atas tempat tidurnya. Ini setelah dia ditusuk, ya. Fa takannafahun nasu yad'un wa yuthnun wa yusalluna alaihi qabla an yurfa' wa ana fihim. Fa takannafahun nas itu orang-orang mengelilinginya. Yad'un, mendoakan. Wa yuthnun, memuji. Wa yusalluna alaihi, yusalluna alaihi itu memintakan ampunan atasnya. Qabla an yurfa', sebelum dia diangkat. Nggak tahu diangkat dipindahkan kemana, wallahu a'lam. Wa ana fihim, dan saya, kata Ibnu Abbas, ada di antara mereka. Falam yaru'ni illa birajulin qad akhadha bimankibayya min wara'i. Falam yaru'ni, dan tiada yang membuatku kaget kecuali seseorang yang telah memegang kedua pundakku min wara'i, dari belakangku. Faltafattu ilaihi, maka aku menoleh padanya. Fa idza huwa Ali, rupanya dia adalah Ali. Fatarahhama ala Umar. Kemudian Ali mendoakan rahmat atas Umar. Jadi arti tarahham itu mendoakan rahmat atasnya dengan mengucapkan rahimakallahu ya Umar, atau yarhamukallah ya Umar. Itu tarahham alaih. Wa qala, dan berkata, ya Ali berkata, ma khallafta ahadan ahabba ilayya an alqallaha bimithli amalihi minka. Ya, kata Ali, ma khallafta. Jadi Ali berkata, ma khallafta, berkata kepada Umar, ma khallafta, engkau tidak meninggalkan ahad, dan seorang pun, ahabba ilayya, yang paling aku cintai, an alqallah, yang paling aku cintai, untuk berjumpa Allah dengan seperti amal perbuatannya daripada engkau. Ya, itu kata Ali. Jadi Ali berkata kepada Umar, ma khallafta ahadan, engkau tidak meninggalkan seorang pun, ahabba ilayya, yang paling aku cintai, an alqallaha, untuk berjumpa Allah, bimithli amalihi, dengan seperti amalnya, minka, daripada engkau. Wa aimullah, demi Allah, in kuntu la adhunnu, sungguh aku benar-benar menyangka, an yaj'alakallahu ma'a sahibaik, aku betul-betul menyangka bahwa Allah akan menjadikanmu bersama dengan 2 temanmu. 2 teman yang dimaksudkan adalah Rasulullah dan Abu Bakar. Wa dzalika anni kuntu katsiran ma asma'u Rasulullah yaqul. Demikian itu karena aku sering sekali mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ji'tu ana wa Abu Bakrin wa Umar. Aku datang bersama Abu Bakar dan Umar. Wa dakhaltu ana wa Abu Bakar wa Umar, dan aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Wa kharajtu ana wa Abu Bakrin wa Umar. Aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Nah, maksudnya, jadi Ali ini sudah menduga bahwa Umar ini pasti dikuburkan bersama Rasulullah dan Abu Bakar. Kenapa? Karena Ali, dia mengatakan, sering sekali aku mendengar Nabi mengatakan, aku datang dengan Abu Bakar dan Umar, aku masuk dengan Abu Bakar dan Umar, aku keluar dengan Abu Bakar dan Umar, gitu loh. Jadi 2 orang ini akrab sekali dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Ali. Fa in kuntu la arju aw la adhunnu,
an yaj'alakallahu ma'ahuma. Fa in kuntum, maka sejak dulu aku telah berharap atau aku sangat menduga bahwa Allah bakal menjadikanmu bersama keduanya. Maksudnya dikuburkan bersamaan gitu loh dalam kamar Aisyah. Wa taqaddama haditsu Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan telah disebutkan hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu fi ru'ya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tentang mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa naz'ihi minal qalib, ya. Juga dalam mimpi itu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengambil dari sumur, nimba dari sumur. Tsumma naz'i Abi Bakar, kemudian penimbaan ya dari sumur yang dilakukan Abu Bakar. Tsumma stahalati dalwu ghorban, kemudian timbanya itu berpindah ke arah barat. Fa akhadha Ibnul Khattab, kemudian diambil oleh Ibnul Khattab timba tersebut. Kata Nabi, falam ara abqariyan minan nasi yanzi'u naz'a Umar. Maka aku belum pernah melihat orang cerdas ya dari manusia manapun yang mengambil seperti apa yang diambil Umar dari sumur itu. Hatta daraban nasu bi'atan, hingga orang-orang pun minum dengan penuh kepuasan. Maksudnya menunjukkan bahwa pada zaman Umar ini orang-orang atau kaum muslimin betul-betul kondisi sangat stabil gitu loh. Sangat stabil, sangat enak. Nggak ada yang miskin. Itu pada Umar semua orang itu dapat bagian ya. Dapat bagian dari Baitul Mal. Dan sangat banyak itu pada pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian juga yang menunjukkan tentang keutamaan Umar, wa fi sahihaini, dalam Sahihul Bukhari dan Muslim, min hadits Sa'd bin Abi Waqqas, dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, qala, berkata, ista'dzana Umar bin Al-Khattab ala Rasulillah. Umar bin Khattab minta izin masuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa indahu nisaun min Quraisy, sementara di samping Rasulullah ada wanita-wanita dari Quraisy, yukallimnahu, yang berbicara dengan Rasulullah, aliyatan aswatuhunna, sambil mengeraskan suaranya. Al-hadis ya. Wa fihi, pada hadis itu, faqalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika Umar datang, "Ihan ya Ibnul Khattab, Ibnul Khattab," gitu. "Walladzi nafsi biyadih, demi Rabb yang jiwaku dalam genggaman tangannya," kata Nabi ya, "ma laqiyaka syaitanu salikan, ma laqiyaka syaitanu salikan fajjan illa salaka fajjan ghaira fajjika." Ma laqiyaka syaitan, tidaklah setan berjumpa kamu, salikan, melewati suatu jalan, illa salaka fajjan ghaira fajjika, kecuali setan itu akan berjalan selain jalanmu. Maksudnya di antara keistimewaan Umar ini, setiap Umar lewat, setan itu nggak mau depan dengan Umar gitu loh. Pasti setan ini milih jalan lain karena nggak berani kepada Umar. Wa fi sahihaini aidan. Nah, tadi pada hadis tadi itu para wanita kan berbicara keras kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika mereka mendengar suara Umar tuh mereka semua langsung datang, langsung diem gitu. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Masya Allah Ibnul Khattab gitu kan, tidaklah setan itu melewati suatu jalan dan kamu pada jalan itu kecuali setan pilih jalan yang lain. Nah ini hadis-hadis teman-teman tentang keutamaan Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Wa fi sahihaini aidan, juga dalam Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yaqul, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qad kana fil umami qablakum muhaddatsun. Qad kana, sungguh telah ada, fil umami qablakum, pada umat-umat sebelum kalian, muhaddatsun. Muhaddatsun ini orang-orang yang mendapat ilham. Ini loh, qala Ibnu Wahab, tafsiru muhaddatsun mulhamun. Jadi muhaddatsun ini artinya adalah mulhamun. Jadi ada pada umat-umat tersebelum kalian orang-orang yang mendapat ilham. Fa in yakun fi ummati minhum ahad. Maksudnya ilham ini mendapat wahyu. Cuman kalau wahyu itu kan buat para nabi. Selain nabi namanya ilham. Nah, pada umat-umat terdahulu itu banyak sekali orang-orang mendapat ilham gitu. Fa in yakun fi ummati minhum, jika ada
di antara umatku orang seperti mereka yang mendapat ilham, seseorang dari mereka yang mendapat ilham, fa inna Umar bin Al-Khattab minhum, sungguh Umar bin Khattab itu termasuk mereka. Ya. Jadi ini hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, juga menjelaskan bahwa orang yang paling benar setelah Abu Bakar adalah Umar. Ini tadi hadis-hadis yang sudah kita baca, teman-teman. Sekarang khilafatu Utsman radhiyallahu an. Sekarang kita membahas tentang kekhilafahan Utsman radhiyallahu an. Qauluhu qala Abu Ja'far at-Tahawi rahimahullah, thumma li Utsman radhiyallahu anhu. Kemudian untuk Utsman radhiyallahu an. Asyarah ai maksudnya wa nuthbitul khilafata, dan kami ahlu sunnah wal jamaah menetapkan khilafah ba'da Umar, setelah Umar, li Utsman radhiyallahu anhuma. Setelah Umar untuk Utsman radhiyallahu anhuma. Wa qad saqal Bukhari rahimahullah, sungguh telah mendatangkan ya Al-Bukhari rahimahullah kisah qatli Umar radhiyallahu an. Kisah terbunuhnya Umar radhiyallahu an. Wa amr syura, juga menjelaskan tentang perkara syura musyawarah, wal mubaya'ata li Utsmana fi sahihi, dan kisah dibaiatnya Utsman ya pada Sahihul Bukhari. Fa ahbabtu, maka saya suka, saya ingin an asrudaha, menyebutkannya kama rawaha bisanadihi, sebagaimana diriwayatkan Bukhari sesuai dengan sanadnya. Nah, ini sekarang hadisnya. An Amr bin Maimun qala, dari Amr bin Maimun berkata, ra'aitu Umar radhiyallahu anhu qabla an yusaba, aku mendengar Umar radhiyallahu, aku melihat Umar radhiyallahu an qabla an yusaba, sebelum ditusuk, ya, bil Madinati bi ayyam, di kota Madinah. Jadi maksudnya aku melihat Umar beberapa hari di kota Madinah sebelum ditusuk. Wa waqafa ala Hudzaifah bin Yaman. Jadi Umar ini berdiri bersama Hudzaifah ibn Yaman wa Utsman ibn Hunayf. Faqala, kemudian Umar berkata kepada dua orang ini, kaifa fa'altuma, apa yang kalian kerjakan berdua? Bagaimana kalian berdua mengerjakan? Atakhafani antakuna qad hammaltumal arda ma la tutiq, ya. Kaifa fa'altuma, bagaimana, maksudnya apa yang sudah kalian perbuat gitulah. Apakah kalian berdua takut jika kalian berdua telah telah membebani bumi dengan apa yang tidak dimampui bumi? Qala, keduanya menjawab, hammalnaha amran hiyalahu mutiqah. Hammalnaha, kami telah membebani bumi, amran, suatu perkara, hiyalahu mutiqah, yang bumi itu mampu mengembannya. Cuma tidak tahu yang dimaksud dengan bumi ini apa dan yang dimaksud dengan tanggungan ini apa. Ma fiha katsiru fadlin, ma fiha katsiru fadlin. Iya, ma fiha katsiru fadlin, di bumi ini ya, tidak ada di bumi ini banyak kelebihan. Jadi bumi ini tidak memiliki banyak kelebihan gitu loh. Qala, Umar berkata, unzur, lihatlah, antakuna hammaltumal arda ma la tutiq. Lihatlah, sekali lagi, jangan-jangan kalian telah membebani bumi dengan apa yang tidak dimampui bumi. Qala, keduanya menjawab, la, tidak, gitu kan. Faqala Umar, maka Umar berkata, la in sallamanillahu, jika Allah menyelamatkan aku, maksudnya jika Allah membiarkanku panjang umur, Masya Allah, inilah perkataan Umar, la ata'anna aramila ahlil Iraq, pasti saya akan meninggalkan janda-janda penduduk Irak, la yahtajna ila rajulin ba'di abada, tidak membutuhkan kepada seorang pun setelahku selama-lamanya. Maksudnya Umar itu berkata, jadi yang dimaksud dengan membebani bumi tadi oleh Umar itu adalah membuat semua rakyat itu dalam kondisi tentram sekali, gitu loh. Tentunya yang dimaksud dibebani itu adalah para pegawainya, gitu kan. Nah, mungkin orang yang dipasrai Umar untuk menyampaikan ini kepada para pegawai Umar adalah Hudzaifah bin Yaman sama Utsman bin Hunayf. Makanya Umar berkata,
jika Allah memberikan kepadaku umur panjang, pasti akan saya tinggalkan para janda di kota Irak, tidak membutuhkan kepada seorang pun setelahku selama-lamanya. Maksudnya dengan Umar mati itu mereka sudah kecukupan gitu loh maksudnya. Qala, kata Amr bin Maimun ya, Amr bin Maimun ini dia berkata, fama atat alaihi arba'atun hatta usiba. Jadi belum datang 4 hari akhirnya Umar ditusuk. Qala, Amr bin Maimun berkata, inni laqaimun, sungguh aku berdiri. Ma baini wa bainahu, tiada antara aku dengan antara Umar illa Abdullah ibnu Abbas, kecuali Abdullah bin Abbas, ghodata usibah. Jadi pada pagi hari yang Umar sudah ditusuk. Jadi aku berdiri antara Umar dan aku berdiri tiada antara aku dengan Umar kecuali Abdullah bin Abbas pada pagi hari yang Umar telah ditusuk. Wa kana idzan marra bainas saffaini. Ya. Jadi maksudnya di sini Amr bin Maimun ini berkata, jadi pada pagi hari ya yang Umar itu akan ditusuk ya, aku itu berdiri sebagai makmum gitu loh. Tidak ada antara aku dan Umar ya, yang menghalangi kecuali Abdullah bin Abbas gitu. Wa kana idza marra, dan Umar ketika melewati bainas saffaini antara dua shaf, qala Umar berkata pas ngimami itu istawu ya, luruskan, istawu, luruskan, rapatkan. Hatta idza lam yara fihinna khalalan, hingga ketika Umar sudah melihat tidak ada celah ya, tidak ada celah di antara shaf. Jadi ini menunjukkan bahwa shafnya para sahabat ketika sholat itu rapat, nggak ada celah sama sekali. Tumit dengan tumit, bahu dengan bahu. Ya. Jadi ketika Umar sudah tidak melihat sedikit pun celah, taqaddama, dia pun maju ke tempat imam, fakabbara, kemudian bertakbir. Wa rubbama qara'a surat Yusuf. Barangkali Umar baca surat Yusuf, awin Nahl atau surat An-Nahl, au nahwa dzalika fi raqatil ula, atau surat yang semacam itu pada rakaat pertama, hatta yajtami'an nas. Ya, tujuannya dia memanjangkan baca surat itu biar para makmum itu ngumpul dan tidak ada yang terlambat gitu. Fama huwa illa an kabbara, dan tidaklah Umar setelah bertakbir itu kecuali fasami'tuhu yaqul, tiba-tiba aku mendengarnya berkata, qatalani au akalanil kalbu, aku telah dibunuh atau aku telah dimakan anjing gitu kan. Khina to'anau, ketika anjing itu menusuknya. Fatarul ilju bisikinin dzati tarafain, ya. Fatara, maka segera pergi, berlari al-ilju ini orang asing ya, non Arab ya. Karena dia orang Persia kan, yang bunuh Umar itu namanya Abu Lu'lu al-Majusi. Al-ilj jamaknya al-uluj, ini untuk non Arab ya. Fatar al-ilju, maka al-ilj ini ya, Abu Lu'lu al-Majusi ini dia tuh berlari bisikinin, dengan membawa pisau dzati tarafain, yang memiliki dua mata, dua ya apa ya, yang memiliki dua mata gitu, dua ujung. Jadi satu pisau tapi punya dua mata gitu loh, punya dua mata, punya dua ujung. La yamurru ala ahadin, tidaklah dia melewati seorang pun, yaminan kanan, wala shimalan maupun kiri, illa ta'anau, kecuali dia menusuknya. Nah makanya selain menusuk Umar, dia juga menusuk sahabat-sahabat yang lain. Apalagi karena dia ingin melarikan diri kan, sulit kan, karena safnya para sahabat yang sangat rapat, di samping itu mereka gelap gitu kan. Hatta ta'ana salasata asyara rajulan, hingga dia menusuk 13 orang. Mata minhum sab'ah, meninggal dari mereka 7 orang. Falamma ra'a dzalika rajulun minal muslimin, ketika hal itu dilihat oleh seseorang dari kaum muslimin, toroha alaihi burnusan, maka seorang muslim ini melemparkan burnus. Burnus itu kayak jubah begitu kepada Abu Lu'lu al-Majusi, ya, dilemparkan gitu untuk nutupi. Falamma dhanna annahu ma'khudun, ketika menduga Abu Lu'lu ini bahwa dia pasti tertangkap, nahara nafsahu, dia menggorok dirinya, bunuh diri. Watana wala Umaru, kemudian Umar mengambil ya, yada Abdurrahman ibni Auf, ya, Umar mengambil
menggenggam tangan Abdurrahman bin Auf, faqaddamahu, disuruh maju, ya. Faman yali Umar, disuruh maju untuk ngimami ya Abdurrahman bin Auf ini. Faman yali Umar, ya siapapun yang berada dekat Umar, faqad yaral ladzi ara, mungkin dia melihat apa yang kulihat. Wa amma nawahil masjid, adapun orang-orang yang di pinggiran masjid ya, fa innahum la yadrun, mereka tidak ngerti. Ghairu annahum, hanya saja mereka qad faqadu sauta Umar, telah kehilangan suara Umar. Wahum yaqulun, dan mereka mengatakan subhanallah, subhanallah. Tidak ngerti karena Umar gak ada suaranya gitu dan kondisi gelap. Fasalla bihim Abdurrahman salatan khafifatan, kemudian Abdurrahman neruskan salat ya, salatnya Umar dengan mereka dengan salat yang pendek. Falamma insarafu, ketika mereka semua selesai salat, qala Umar bertanya, ya Ibnu Abbas, wa Ibnu Abbas, unzur man qatalani. Unzur man qatalani, lihatlah siapa yang membunuhku. Fajala sa'atan, maka Ibnu Abbas ini berjalan beberapa saat, 1 jam ya. Tsumma ja'a, kemudian datang, faqala, maka dia berkata, Ghulamul Mughirah. Jadi yang membunuhmu, yang menusukmu adalah budak milik Al-Mughirah. Qala, Umar bertanya, as-sona, as-sona. As-sona itu artinya as-sona ya. Jadi as-sona itu pekerja sing pinter itu ta. Jadi pinter bikin pisau itu ta, as-sona itu. Qala na'am, Abdullah bin Abbas menjawab iya gitu. Qala, Umar berkata, qatalahullah, semoga Allah membinasakannya. Falaqad amartu bihi ma'rufan, sungguh aku telah memerintahkan ya kepadanya agar dikasih kebaikan gitu. Maksudnya aku telah memerintahkan kebaikan untuknya gitu loh, tapi kok bunuh aku gitu kata. Kemudian Umar melanjutkan, alhamdulillahilladzi lam yaj'al maniyati birajulin yad'il Islam. Segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan kematianku pada tangan seseorang yang ngaku Islam. Karena dia kafir ya. Abu Lul al-Majusi ini kafir, majusi dia, penyembah api gitu. Qad kunta anta wa abuka, sungguh kamu Abdullah bin Abbas, wa abuka, dan bapakmu Abbas, tuhibbani an taktsurul uluju bil Madinah. Ini kalian berdua sangat suka banyak orang asing ya, non Arab di kota Madinah. Wa kanal Abbasu aktsaruhum raqiqan, dan Abbas ini adalah kaum muslimin yang paling banyak budaknya gitu loh, dari orang-orang non muslim, dari orang-orang non Arab. Faqala, maka Abdullah bin Abbas berkata, in syi'ta fa'altu, kalau kamu berkehendak akan saya lakukan. Ai, maksudnya in syi'ta qatalna, kalau kamu mau kita bunuh semua itu orang-orang para budak itu. Faqala, maka Umar menjawab, kadzabta, kamu salah, kamu keliru, bukan kamu berdusta, kamu keliru. Ba'dama takallamu bilisanikum, bagaimana kamu bunuh mereka setelah mereka berbicara dengan bahasa kalian, bahasa Arab. Wasallau qiblatakum, dan setelah mereka mengerjakan sholat ke kiblat kalian. Wa hajju hajjakum, setelah mereka mengerjakan haji dengan haji kalian. Maksudnya kamu salah, maksud mereka sudah muslim kok dibunuh, jangan gitu loh maksudnya Umar itu. Fahtumila ila baitihi, maka Umar dibopong ke rumahnya. Fantolaqna ma'ahu, kami pun berjalan bersama Umar. Wa kanan nasa lam tusibuhum musibatun qablu yauma idzin, dan seakan-akan manusia belum pernah mendapat musibah besar kecuali hari itu. Faqailun yaqul, maka ada yang berkata la ba'sa alaihi, oh enggak apa-apa insyaallah gitu kan. Wa qailun yaqul, yang lain berkata akhafu alaihi, oh saya sangat mengkhawatirkannya gitu. Ya, ada yang bilang enggak apa-apa, ada yang bilang ya Allah saya khawatir nanti meninggal gitu kan. Fa utiya binabidin fasyaribahu, ya. Maka didatangkan nabid. Nabid itu kurma yang sudah direndam dengan air selama beberapa hari gitu kan. Fasyaribahu, maka diminum sama Umar. Fa kharaja min jaufihi, rupanya nabid itu keluar dari perut Umar. Tsumma utiya bilabanin, kemudian didatangkan susu. Fasyaribau, diminum sama Umar. Fa kharaja min jaufihi, maka susu pun keluar dari perutnya, keluar. Fa'arafu annahu mayyit, maka orang-orang pun mengetahui Umar pasti meninggal dunia karena perutnya itu diminumi apapun pasti keluar gitu loh. Fa dakhalna alaih,
Fadakhalna alaihi, maka kami masuk kepada Umar. Waja'an nasu yuthnuna alaih, dan orang-orang pada datang memuji Umar. Waja'a rajulun syabun, kemudian datang seorang pemuda. Faqala, dia berkata, absyir ya amirul mu'minin bi busyrallahi laka. Bergembiralah wahai Amirul Mukminin dengan kabar gembira Allah untukmu. Min suhbati Rasulillah, engkau telah menjadi sahabat Rasulullah. Wa qadamin fil Islam ma qad alimta, engkau juga masuk Islam awal-awal. Kamu sudah tahu sendiri itu. Tsumma walita fa'adalta, kemudian kamu menjadi wali, khalifah, dan kamu berbuat adil. Tsumma syahadah, kemudian kamu mati syahid. Jadi pemuda ini menyanjung Umar dengan perkataan seperti itu. Qala Umar berkata, wadidtu anna dzalika kana kafafan. Ya, kana kafafan. Maksudnya saya wadidtu, saya berharap ya bahwa hal itu kafaf, cukup bagiku gitu loh, cukup bagiku. La alayya walaliya, la alayya walaliya, maksudnya jangan sampai nanti itu aku la alayya walaliya. Jadi maksudnya waditu anna dzalika kana kafafan. Jadi aku sangat senang kalau aku itu enggak menjadi khalifah gitu loh. Sehingga aku enggak diminta pertanggungjawaban dan aku juga enggak disanjung gitu maksudnya kalau enggak salah, wallahu alam. Falam adbara, ketika pemuda itu pergi, idza izaruhu yamassul ardha. Tiba-tiba sarungnya itu menyentuh tanah, musbil gitu loh. Jadi di bawah mata kaki. Di bawah kedua mata kaki. Faqala Umar berkata, ruddu alayyal ghulam. Bocah itu suruh balik lagi. Qala, ketika anak itu balik, Umar berkata, ya bena akhi, wahai putra saudaraku, irfa' thaubak, angkat sarungmu. Nah, ini bukti bahwa isbal itu tidak boleh. Jadi kalau pakai sarung, pakai celana, buat laki-laki itu jangan sampai di bawah mata kaki. Ya, irfa' thaubak, angkat bajumu. Fa'innahu anqa li thawbik, karena itu lebih bersih bagi bajumu, wa atqa li rabbik, dan lebih bertakwa bagi Rabbmu. Ya Abdullah ibn Umar, wahai Abdullah ibn Umar, anaknya ya, unzur ma alayya minad dain, lihatlah apa saja hutang-hutangku yang wajib aku bayar. Fahasabuhu, maka orang-orang pun menghitungnya. Fawajaduhu, mereka mendapati hutang Umar sittatan wa thamanina alfan wa nahwahu. Jadi hutang Umar itu ada 86.000. Enggak tahu 86.000 dolar 86.000 dirham atau 86 dirham atau dinar gitu kan. Qala, Umar berkata, in wafalahu malu ali Umar fa'addihi min amwalihim. Kalau bisa melunasinya, ya, jika bisa melunasi hutang itu, harta milik keluarga Umar, fa'addihi min amwalihim, maka lunasi hutang itu dari harta-harta milik keluarga Umar. Wa illa, jika tidak, maksudnya keluarga Umar itu berarti kan anak cucunya Umar gitu loh. Wa illa, jika tidak bisa melunasi, fasal fi bani Adiy bin Ka'ab, maka mintalah harta untuk melunasi itu dari harta Bani Adi bin Ka'ab. Nah, Bani Adi bin Ka'ab ini kan kabilahnya Umar, kabilah besarnya Umar gitu loh. Yang ada saudara-saudaranya, ada paman-pamannya gitu. Fa illam tafi amwaluhum, jika harta mereka masih belum cukup untuk melunasi, fasal fi Quraisy, maka mintakan harta pada orang-orang Quraisy, lebih besar lagi karena Umar dari Quraisy. Wala ta'duhum ila ghairihim, jangan minta lagi setelah mereka kepada yang lain. Ya, jadi kalau setelah orang-orang Quraisy ini diminta, wis cukup pada mereka, jangan minta yang lain. Fa'addi anni hadzal mal, maka tunaikan dariku uang ini, lunasi maksudnya. Nah, intaliq ila Aisyah ummil mukminin, berangkatlah kepada Aisyah ummul mukminin. Faqul, katakan, yaqra alaika Umarus salam, Umar titip salam kepada Anda. Wala taqul amirul mukminin, ya Allah, tawaduknya Umar ya. Jangan katakan amirul mukminin titip salam, jangan. Fa inni lastul yauma lil mu'minina amiron, karena pada hari ini aku sudah tidak lagi menjadi amirul mukminin. Wa qul, katakan, yasta'dzinu Umar bin Khattab
an yudfana ma'a sahibaihi. Umar bin Khattab minta izin kepada Aisyah agar dikuburkan bersama dua sahabatnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Fasallam wasta'dzana. Maka Ibnu Umar ini berucap salam kepada Aisyah, kemudian minta izin masuk, tsumma dakhala 'alaiha, kemudian masuk kepada Aisyah. Fawajadaha, Abdullah bin Umar mendapati Aisyah qaidatan, duduk tabki sambil nangis. Faqala, maka Ibnu Umar berkata, yaqra alaiki Umar bin Khattab assalam. Umar bin Khattab mengucapkan salam kepada Anda. Wa yasta'dzinu, dan minta izin an yudfana ma'a sahibaihi, agar dikuburkan bersama kedua sahabatnya. Qalat, Aisyah berkata, kuntu uriduhu li nafsi. Aku dulu itu pingin satu tempat ini untuk diriku. Maksudnya tempat ketiga kan masih ada satu tempat. Kata Aisyah, aku itu dari kemarin-kemarin menginginkan itu aku dikuburkan di situ, bukan untuk orang lain. Wala uthiron nabihil yauma ala nafsi. Tapi pada hari ini pasti tak utamakan Umar atas diriku, gitu kan. Pada hari ini pasti tak utamakan Umar untuk dikuburkan di situ atas diriku sendiri. Falam aqbala, ketika Abdullah bin Umar datang, qila, dikatakan ya kepada Umar, hadza Abdullah qad jaa. Ini loh Abdullah bin Umar telah datang dari Aisyah. Qala, kata Umar, irfa'uni, angkatlah aku. Fa asnadahu rajulun ilaihi. Kemudian seseorang itu menyandarkan Umar kepada dirinya, ya. Disandarkan, ya Umar itu setelah diangkat tadi disandarkan kepada orang tadi. Qala, Umar bertanya, ma ladaika, apa yang kamu lakukan, gitu kan. Qala, orang itu menjawab, alladzi tuhibbu ya Amirul Mukminin. Bukan. Jadi setelah Umar disandarkan tadi, qala, Umar bertanya kepada Abdullah bin Umar, ma ladaika, maksudnya qala ma ladaika, apa berita yang kamu bawa? Jadi apa berita yang kamu bawa? Qala, Abdullah bin Umar menjawab, alladzi tuhibbu ya Amirul Mukminin adzinat, gitu kan. Jadi yang Anda sukai wahai Amirul Mukminin. Maksudnya Aisyah telah memberi izin Anda untuk dikuburkan di samping Abu Bakar dan Umar. Nabi Muhammad dan Abu Bakar, gitu. Qala, Umar berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Maka nasyai'un ahabba ilayya min dzalik, sungguh tidak ada sesuatu yang paling aku suka daripada itu. Maksudnya daripada aku dikuburkan bersama Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Fa idza ana qadaitu, kata Umar, fa idza ana qadaitu, jika aku sudah meninggal dunia, fahmiluni, maka bawalah aku, ya, jenazahku, tsumma salim, kemudian ucapkan lagi salam kepada Aisyah. Faqul, dan katakan, yasta'dzinu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab minta izin untuk dikuburkan di situ. Fa in adzinat li fa adkhiluni. Jika dia mengizinkan aku untuk dikuburkan di situ, fa adkhiluni, maka masukkan aku dalam kuburan itu. Wa in raddatni, tapi jika dia menolak, farudduni ila maqabiril muslimin, maka kembalikan aku, ya, kuburkan aku di pekuburan kaum muslimin, dibagi maksudnya. Wajaat ummul mukminin Hafsatu, ya. Kemudian datang Ummul Mukminin Hafsah, ya. Kemudian datang Ummul Mukminin Hafsah, yaitu putrinya Umar. Wan nisa'u tasrubu ma'aha. Wan nisa'u tasrubu ma'aha, dan para wanita itu tasrubu itu datang, ya. Datang juga bersama Hafsah, gitu. Wan nisa'u tasrubu ma'aha, dan para wanita dari kaum muslimin juga datang bersama Hafsah. Falamma ra'ainaha, ketika kami melihat Hafsah datang, kumna, kami para laki-laki pada pergi. Ya, karena ada Hafsah kan. Nah, ini kan sopannya para sahabat itu, dan mestinya seperti itu yang dilakukan kaum muslimin saat ini. Ketika para wanita datang, yang laki-laki keluar semua, begitu. Nah, ketika para laki-laki sudah pada keluar, fawalajat alaihi, maka Hafsah masuk kepada Umar. Fabakat indahu sa'atan.
Maka Hafsah ini nangis di samping Umar 1 jam. Fasta'dzanar rijalu, kemudian para laki-laki pada minta izin masuk. Fawalajat dakhilan lahum, fawalajat dakhilan lahum. Kemudian Hafsah pun masuk ke dalam. Dakhilan lahum, agar para laki-laki masuk. Fasami'na buka'aha minad dakhil. Maka kami dengar tangisan Hafsah dari dalam kamar gitu. Faqalu, orang-orang berkata, ausi ya Amirul Mukminin. Berilah wasiat wa Amirul Mukminin. Maksudnya wasiat siapa yang jadi khalifah setelah sampean gitu kan? Istakhlif. Berilah khalifah. Qala, Umar menjawab, ma ajidu ahaqqa bihadzal amri min haula'in nafar awir rahad. Aku tidak mendapatkan ya orang yang paling berhak dengan khilafah daripada beberapa orang itu. An-nafar atau ar-rahad ini artinya sama. Alladzina tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka-mereka yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, wa huwa anhum radin, dan Rasulullah ridha kepada mereka. Fasamma Aliyan, kemudian Umar menyebut Ali, Utsman, Zubair, Tolha, Sa'ad, dan Abdurrahman. Waqala, Umar berkata, yashhadukum Abdullah ibnu Umar. Akan menjadi saksi atas kalian berenam Abdullah bin Umar. Walaysa lahu minal amri syai', dan Abdullah bin Umar ini tidak memiliki kekuasaan apapun, ya. Kahayati ta'ziyati lahu, ya, kahayati ta'ziyati lahu. Apa enggak ngerti saya maksudnya kahayati ta'ziyah, yakni seperti orang yang bertakziah saja gitu loh. Intinya yang menjadi saksi atas 6 orang ini dalam syuro itu Abdullah bin Umar. Cuma Abdullah bin Umar tidak berhak mengeluarkan keputusan apapun, dia hanya menjadi saksi. Fa'in asabatil imratu Sa'dan fadhaka, jika memang nanti pilihan sebagai khalifah jatuh kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas, ya wes tidak apa-apa. Wa illa, jika tidak, fal yasta'in bihi ayyukum ma ummira. Jika Sa'ad tidak mau, maka hendaknya minta tolong kepada Sa'ad, siapakah dari kalian yang bakal menjadi amir, menjadi Amirul Mukminin maksudnya. Fa inni lam a'zilhu min ajzin wala khiyanatin. Fa inni lam a'zilhu min ajzin wala khiyanatin, karena aku tidak pernah mendapati saat ini lemah maupun berkhianat begitu. Ya bukan berarti yang lainnya itu lemah dan berkhianat, tidak gitu kan. Cuma ini sebagai bentuk sanjungan Umar kepada Sa'ad. Waqala, dan Umar berkata, usil khalifata min ba'di bil muhajirin al awwalin. Aku berwasiat agar khalifah yang datang setelahku adalah dari kalangan muhajirin awwalin, orang-orang yang berhijrah pertama-tama. An ya'rifa lahum haqqahum. Maksudnya begini, mohon maaf. Saya berwasiat kepada khalifah yang datang setelahku, ya. Siapapun khalifah yang datang setelahku ini, saya berwasiat agar dia berbuat baik kepada para muhajirin awalin. Kepada para muhajirin awalin itu adalah para sahabat yang berhijrah awal-awal. An ya'rifah lahum haqqahum, hendaknya khalifah yang datang setelahku ini mengetahui hak mereka. Wa yahfadhalahum hurmatahum, menjaga kehormatan mereka. Wa usihi bil ansari khairan, dan aku berwasiat kepadanya agar berbuat baik kepada orang-orang Ansor, alladzina tabawwa'ud dar wal iman min qablihim, alladzina tabawwa'ud dar wal iman, yang sudah menyiapkan, memberikan, ya, kampung, ya, Adar kan Madinah kan, wal iman, dan iman min qablihim, dari sebelum mereka. Karena orang-orang Ansor inilah yang memberikan tempat kepada muhajirin begitu, ya. An yaqbala min muhsinihim, terimalah dari yang baik, ya, dari yang baik dari kalangan Ansor, wa yatajawaza an musihim, dan memaafkan yang berbuat baik, yang berbuat buruk dari kalangan Ansor. Wa usihi bi ahlil amsari khairan, dan aku berwasiat kepadanya, ya,
kepada khalifah yang datang setelahku agar berbuat baik kepada ahli Amsar itu semua kalangan kaum muslimin dimanapun berada. Fa'innahum ridul Islam, karena mereka adalah bajunya Islam gitu. Wajubatul amwal, dan yang mendatangkan harta. Wa ghaidul adui, dan mereka ini penyebab kalahnya musuh gitu. An la yu'khadha minhum illa fadlahum, illa fadlahum ini fa ini ya. Jadi jangan diambil dari mereka kecuali yang baik-baik aja. An ridhahum ya, dengan ridha mereka. An la yu'khadha minhum illa fadlahum. Jadi maksudnya jangan ngambil harta dari mereka zakat kecuali yang lebih saja. Itu pun dengan keridhaan mereka, kata Umar begitu. Wa usihi bil a'rabi khairan, dan aku berwasiat kepada orang-orang Arab pedalaman agar khalifah setelahku ini berbuat baik kepada mereka. Fa innahum aslul Arab, karena mereka adalah induknya orang Arab, wa maddatul Islam, dan inti Islam. An yu'khadha min hawashi amwalihim, ya, an yu'khadha min hawashi amwalihim. Jadi ambillah dari harta-harta mereka yang bukan inti gitu loh. Hawashi itu kan, hasyia itu kan footnote, maksudnya ambil juga harta mereka itu yang apa, bukannya inti gitu, harta yang sisa-sisa dari mereka. Wa an yuradda ala fuqara'ihim, ini harta zakat maksudnya. Dan kemudian harta itu dikembalikan kepada orang-orang fakir mereka. Wa usihi bi dzimmatillah wa dzimmati rasulih, dan aku berwasiat kepada khalifah setelahku agar berbuat baik kepada tanggungan Allah dan tanggungan Rasulnya, ahlu zimmah maksudnya. Jadi orang-orang ahlul kitab yang tinggal bersama kaum muslimin, an yufalahum bi ahdihim, penuhi janji mereka. Jadi janji kaum muslimin kepada mereka itu penuhi gitu loh. Wan yuqatal min waraihim, ya. Dan yuqatal itu diperangi min waraihim, dari belakang mereka, maksudnya siapapun yang memerangi ahlu zimmah itu harus diperangi juga gitu loh. Karena mereka masuk dalam zimmahnya tanggungan kaum muslimin. Wala yukallafu illa taqatahum, dan jangan membebani mereka kecuali sesuai kemampuan mereka. Banyak ini ceritanya tentang hadis Umar ini. Falamma qubida, ketika Umar sudah wafat, kharajna bihi, kami membawanya keluar. Fantolakna namshi, maka kami berjalan, ya berangkat dengan jalan kaki. Fasallama Abdullah ibnu Umar, kemudian Abdullah bin Umar berucap salam. Kepada siapa? Kepada Ummul Mukminin Aisyah. Qala, Abdullah bin Umar berkata, yasta'dzinu Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab minta izin. Qalat, Aisyah berkata, adkhiluhu, masukkan dia. Faudkhila, maka Umar dibawa masuk. Fawudi'a hunalika, maka Umar dikuburkan di sana ma'a sahibaihi, bersama kedua sahabatnya, yaitu Rasulullah dan Abu Bakar. Falamma furigha min dafnihi, ketika Umar selesai dikuburkan, ijtama'a haula'ir rahtu, maka berkumpullah, ya, rapat 6 orang tadi yang diwasiati Umar untuk menjadi khalifah. Faqala Abdurrahman ibnu Auf, maka Abdurrahman bin Auf berkata, ij'alu amrakum ila salasatin minkum, ya, jadikan urusan kalian kepada 3 orang dari kalian. Qala Zubair, Zubair berkata, qad ja'altu amri ila aliyin, yes, untuk urusanku tak serahkan kepada Ali. Ya wis, maksudnya kalau memang saya pingin, kalian pingin menjadikanku khalifah, ya wis, urusan khalifah ini tak serahkan kepada Ali, gitu kata Zubair, ya, itu perkataan Zubair ibnul Awwam. Ya, jadi untuk Zubair ibnul Awwam, dia berkata, urusanku tak serahkan kepada Ali. Wa qala Tolha, dan Tolha berkata, qad ja'altu amri ila Utsman, urusanku tak serahkan kepada Utsman. Wa qala Sa'dun, Sa'ad berkata, qad ja'altu amri ila Abdurrahman, aku telah menjadikan urusanku kepada Abdurrahman. Faqala Abdurrahman, maka Abdurrahman berkata, ayyukuma tabarra'a min hadzal amri fanaj'aluhu ilaih. Ayyukuma, siapapun dari kalian berdua
yang berlepas diri dari urusan ini, maksudnya dari Utsman maupun Ali, ya, siapapun dari kalian berdua yang menolak urusan ini, fanaj'aluhu ilaihi, maka kami jadikan khilafah atasnya. Wallahu alaihi, wallahu alaihi, semoga Allah membantunya. Wal islamu liyanzuronna, ini maksudnya apa ini? Wallahu alaihi wal islam. Wallahu alaihi wal islam. Ya, maksudnya wallahu alaihi, empat ini ya, jadi wallahu alaihi wal islam maksudnya Allah akan senantiasa mengawasinya, demikian juga Islam gitu kan. Lian dzuronna afdolahum fi nafsihi, ya. Lian dzuronna afdoluhum fi nafsihi, hendaknya memandang siapa dari mereka yang paling utama, ya, dari mereka yang paling mulia fi nafsi, pada dirinya. Maksudnya tadi kan Abdurrahman berkata, siapapun dari kalian berdua yang menolak, maka kami serahkan urusan khalifah kepadanya. Ya, Allah nanti akan menjadi pengawas juga kaum muslimin gitu kan. Sekarang silakan dilihat masing-masing dari mereka ini pada dirinya siapa yang paling mulia gitu. Faus kita syaikhonu, maka Utsman dan Ali dibuat diam. Faqala Abdurrahman, maka Abdurrahman berkata, afataj'alunahu ilayya wallahu alayya an la alu wa an afdalikum, qala na'am. Fa akhadha bi yajihima faqala laka qarabatun min rasulillahi wal qidam fil islam ma qad alimt fa billahi alaik la in amartuka la ta'tilanna wa la in amartu alayka la tasma'anna wa la tuti'anna thumma khala bil akhar faqala lahu mithla dhalik. Falam akhadhal mitsaq qala irfa yadaka ya Utsman fabaya'ahu wa baya'a lahu Aliyun wa walaja ahlud dari fabaya'uhu. Apa artinya ini, ayo? Ya. Jadi intinya Abdurrahman berkata, kan Utsman sama Ali diam. Kemudian Abdurrahman berkata, afataj'alunahu ilayya? Apakah kalian menjadikan urusan ini kepadaku? Wallahu, dan Allah alayya, ya, mengawasi aku, an la alu wa an afdolikum, aku tidak akan keluar dari memilih yang paling utama dari kalian. Qala, keduanya berkata, ya, Ali dan Utsman berkata, iya gitu kan. Fa akhadha bi yadi ahadihima, kemudian Abdurrahman menggenggam tangan salah satu dari Umar dan Ali, dari Utsman dan Ali, ya, dari keduanya. Faqala, kemudian berkata, laka qarabatun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Laka, jadi kamu memiliki kekerabatan, kedekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal qidamu fil islami ma qad alimta, juga qidam itu lebih dulu masuk Islam sebagaimana kamu ngerti sendiri. Fabillahi alaik, maka masya Allah, ya, ini adalah keutamaan besar atasmu gitu kan. Lain amartuka, kalau aku memilihmu jadi amir, la ta'dilanna, pasti kamu berbuat adil. Wala in amartu alaika, dan kalau aku menjadikanmu ini sebagai rakyat, latasma'anna, pasti engkau akan mendengar, wala tuti'anna, dan pasti kamu akan taat. Tsumma khala bil akhar, kemudian Abu Bakar ini pindah kepada yang lain, ya. Tadi kan salah satunya apakah Utsman apakah Ali. Nah, kalau tadi Utsman, sekarang kepada Ali. Faqala lahu mithla dzalik, kemudian Abdurrahman bin Auf berkata kepadanya sama seperti itu. Falamma akhadhal mitsaqa, ketika Abdurrahman bin Auf sudah mengambil sumpah, qala, dia berkata, irfa yadaka ya Utsman, angkat tanganmu wahai Utsman. Fabaya'ahu, kemudian Abdurrahman bin Auf membaiat Utsman, wa baya'alahu Aliyun, dan Ali pun membaiat Utsman, wa walaja ahlud dar, kemudian penduduk kampung, ya, langsung masuk semua. Fabaya'uhu, mereka pun membaiat Utsman bin Affan. Gitu teman-teman ceritanya. Ya. Kemudian
Ini pada riwayat yang lain ya, pada riwayat yang lain Abdurrahman ini berkata kepada Utsman, "Ubayyi'uka ala sunnatillah, aku membaiatmu atas sunnah Allah, wa sunnati rasulihi, sunnah rasulnya, wal khalifataini min ba'dihi, dan dua khalifah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam." Fabaya'ahu Abdurrahman, kemudian Abdurrahman membaiat, ya, membaiat Utsman, wa baya'ahu nas, orang-orang pun membaiat Utsman, wal muhajiruna wal ansor, demikian pula kaum muhajirin dan ansor, wa umara'ul ajnad, para panglima pasukan, wal muslimun, dan kaum muslimin. Wa min fadaili Utsman, di antara keutamaan Utsman radhiyallahu anhu al khassa, yang khusus, kaunuhu khotana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ibnatayhi. Jadi keutamaan khusus yang dimiliki Utsman yang tidak dimiliki sahabat-sahabat yang lain, Utsman ini mantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas kedua putri beliau. Wa fi sahih Muslimin, ini tentang keutamaan Utsman ya. Dalam Sahih Muslim dari Aisyah, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaji'an fi baitih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berbaring di rumahnya. Kasyifan, tersingkap, ya, menyingkap an fakhidaihi, paha, kedua paha beliau, au saqaihi, atau kedua betis beliau. Fasta'dzana Abu Bakar, kemudian Abu Bakar minta izin. Fa'adzina lahu, maka Nabi memberi izin Abu Bakar, wa huwa ala tilkal halah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap dalam kondisi itu. Fatahaddath, kemudian berbicara. Tsumma sta'dzana Umar, kemudian Umar minta izin. Fa'adzina lahu, Nabi memberi izin kepada Umar untuk masuk. Wa huwa, dan Nabi ala tilkal halati, tetap dalam kondisi itu. Fatahaddath, kemudian Nabi berbicara. Tsumma sta'dzana Utsman, kemudian Utsman minta izin. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun duduk. Wasawwa thiyabahu, beliau membenarkan bajunya. Tadi kan ketutup terbuka kan paha atau betisnya. Ketika Umar masuk ditutup itu betisnya atau pahanya. Fadakhala, kemudian Umar masuk, fatahaddath, maka kemudian Utsman masuk, fatahaddath, dan berbicara. Falamma kharaja, ketika Utsman sudah keluar, qalat Aisyah, Aisyah berkata, dakhala Abu Bakar. Abu Bakar telah masuk ya. Falam tahasya, tapi iya, jadi dakhala Abu Bakar falam tahasya lahu walam tubalihi, ya. Maksudnya ketika Abu Bakar masuk, ya, falam tahasya, ketika Abu Bakar masuk, Anda sikapnya biasa saja gitu loh. Jadi nggak ceria gitu kan, nggak ceria sekali gitu kan. Walam tubali, dan nggak begitu peduli, maksudnya nggak ditutupi pahanya. Tsumma dakhala Umar, kemudian Umar masuk. Falam tahasyalau, Anda juga biasa saja sikapnya. Walam tubali, dan nggak peduli dengan pakaian beliau. Tsumma dakhala Utsman, kemudian ketika Utsman masuk, fajalasta, Anda kok tiba-tiba duduk menyambut ya. Wasawaita thiyabaka, dan Anda membetulkan baju Anda. Faqala, maka Nabi menjawab, nah ini keutamaan Utsman, ala astahi, apa aku tidak malu, min rajulin, dari seseorang, tastahi minhul malaikah, dari orang yang para malaikat malu kepadanya. Jadi ini keutamaan Utsman bin Affan. Wa fi sahihi, dan dalam as-sahih tentang keutamaan Utsman juga, lamma kana yaumu bai'atir ridwan, lamma kana yaumu bai'atir ridwan, ketika tiba hari bai'atur ridwan, wa anna Utsman radhiyallahu anhu kana qad ba'athahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila Makkah, sementara Utsman telah diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Makkah. Wa kanat bai'atur ridwani ba'da ma dhahaba Utsmanu ila Makkah, dan bai'atur ridwan ini terjadi setelah Utsman itu dikirim ke Makkah. Maksudnya begini, para sahabat berbaiat ridwan kepada Nabi itu karena diisukan bahwa Utsman yang telah diutus Nabi kepada orang-orang kafir Quraisy itu dibunuh.
maka semua membaiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berjihad gitu loh. Makanya disebut baiatur ridwan. Faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biyadihil yumna. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat ya dengan tangan kanannya, tangan kanan beliau, beliau mengatakan hadhihi yadu Utsman. Ini loh tangannya Utsman. Fadaraba biha ala yadihi. Kemudian Nabi menggenggam pada tangan beliau ya, yang itu adalah tangan Utsman tadi. Faqala, maka beliau bersabda hadhihi li Utsman, ini untuk Utsman. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbaiat untuk memerangi kaum musyrikin gara-gara diisukan bahwa Utsman telah dibunuh. Nah ini teman-teman dalil-dalil tentang keistimewaan Utsman bin Affan, juga penjelasan bahwasanya orang yang paling patut untuk menjadi khalifah setelah Abu Bakar adalah Umar, kemudian Utsman, dan seperti inilah kronologi ceritanya. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan dalil bahwasanya yang paling berhak menjadi khalifah setelah Utsman adalah Ali bin Abi Thalib, yaitu ini tsumma li Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat ya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim al jalil li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dzambin. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.